Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Al-Jihad dalam program Jadi Tahu. Saat ini saya mau bercerita bagaimana langkah-langkah dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam hal penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kita lihat bahwa dari awal Pak Presiden menginstruksikan dengan tegas bahwa harus dilakukan penyelamatan satu orang, itu menjadi hal yang penting. Evakuasi kuncinya. Yang kedua, bagaimana distribusi logistik makanan, kebutuhan dasar dari setiap masyarakat itu harus dipenuhi, baik itu pakaian, popok, pembalut wanita, makanan, dan obat-obatan. Ini menjadi hal yang penting. Tenaga kesehatan dibutuhkan, listrik kemudian menjadi hal yang penting, alat komunikasi menjadi hal yang penting. Begitu juga ketika Pak Setkap mengatakan bahwa selain itu kita akan melakukan investigasi dan juga evaluasi terkait kerusakan lingkungan. Ada dua hal yang kemudian saya akan bercerita tentang bagaimana operasi tanggap darurat terpadu yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan yang kedua bagaimana langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan kerusakan lingkungan. Kita melihat berdasarkan data dari BNPB bahwa per hari ini sudah ada 1022 korban jiwa. Tapi juga kita lihat ada pengurangan pengungsian dari 900.000 sekarang tinggal 500.000. Artinya tenda-tenda dibutuhkan. Pengungsi-pengungsi yang tadinya ada 900.000 menjadi 500.000 ini tetap untuk menjadi prioritas utama. Rumah-rumah yang masih bisa digunakan kemudian diperbaiki. Lumpur yang setinggi lutut itu bersama-sama dari rekan-rekan TNI Polri itu bahu-membahu. Kita lihat di Aceh, jembatan Tepin Mane sudah 90%. Bahkan hari ini tadi kita cek itu sudah bisa dilalui. Alhamdulillah. Kita lihat juga Pak Presiden sudah 3 kali hadir di Aceh, 2 kali hadir di Sumatera Utara, dan 1 kali hadir di Sumatera Barat. Apa yang kemudian menjadi hal yang penting kehadiran Pak Presiden adalah yang pertama untuk mempercepat pemulihan, yang kedua adalah memberi semangat bahwa perbaikan akan dilakukan oleh negara dan sudah dilakukan oleh negara sejak hari pertama. Evakuasi sudah dilakukan, distribusi bagaimana 50 helikopter 41 ya berlalu lalang sana kemari, tadi 50 helikopter, kemudian 70 alutsista itu dari udara, dari laut. Tadi yang saya bilang ada alutsista, ada KRI yang terus menerus memberi bantuan. Dari situ ada logistik, ada BBM, ada kelistrikan dan sebagainya. Kita lihat helikopter di sana ada 18 ya, terkait di Aceh saja. Ya, di situ ada helikopter dari Lok Sumawe, Gayo Lues, Aceh Tamiang, ya, Bener Meriah.
Meriah, Aceh Tengah, itu semuanya lalu lalang. Kenapa? Karena ada tempat-tempat yang terisolir. Tapi Pak Presiden hadir di tempat yang terisolir itu di hari kesekian. Pak Presiden bukan hanya sekali, tapi ketiga kalinya. Di tanggal 1, ya, kemudian kemarin di tanggal 7, kemudian datang kembali setelah dari Rusia, hadir lagi. Dan inilah membuktikan bahwa tempat-tempat yang terisolir itu bisa ditelusuri melalui tadi udara. Airdropping yang dilakukan oleh baik itu TNI, Polri, ya, BNPB, itu dilakukan dengan safety. Di bawah sudah dijaga oleh TNI Polri. Bagaimana nanti dikumpulkan kembali, kemudian dikirim, baik itu melalui jalur darat, jalan kaki, kemudian naik sepeda motor, dan sebagainya. TNI Polri diminta oleh Pak Presiden untuk hadir di tempat-tempat yang terisolir, bersihkan RSUD. Saya mau lihat RSUD di Aceh misalkan. Di sana RSUD di Aceh sudah mulai teraliri listrik, ya. RSUD di sana di Aceh Tamiang, kemudian di Bener Meriah, di Takemon Aceh Tengah, itu sudah mulai dialiri listrik. 250.000 watt yang dibawa melalui helikopter untuk RSUD di Aceh Tengah. Ini upaya yang sangat luar biasa. Begitu juga kelistrikan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, relatif kelistrikan sudah hidup semua 100%. Tapi memang di Aceh ini mengalami kesulitan. Tapi bukan menjadi sebuah hambatan. Ini sebuah upaya yang harus dilakukan dengan kecepatan. Sehingga Pak Presiden pulang dari Rusia pun membawa kabar gembira. Ada helikopter Mi-26 yang bisa membawa tower-tower untuk apa? Untuk kelistrikan, ditancapkan, untuk kemudian dinaiki, kemudian aliran listrik bisa tersambung, terintegrasi dengan maksimal. Inilah yang kemudian Pak Presiden sangat perhatian. Bahkan ketika berbicara soal air bersih, PDAM bermasalah, kemudian TNI itu hadir 60 truk, dan kemudian ke depannya pun terus menerus alat berat dari Kementerian PU itu dibantu oleh TNI, alat berat itu datang silih berganti. Jembatan tadi sudah tersambung dan distribusi logistik semakin hari semakin membaik. Ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat itu terkoordinasi dengan operasi tanggap darurat terpadu. Komandannya tetap di gubernur, tapi pemerintah pusat terus-menerus mendorong pemerintah provinsi untuk dibantu. Pak Presiden mengeluarkan anggaran 4 miliar yang tadinya diminta oleh Pak Mendagri 2 miliar, tapi Pak Presiden melipat gandakan untuk 52 kabupaten yang ada di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Di situ dibantu 4 miliar dan provinsi 20 miliar. Selain itu, kita juga melihat bahwa BNPB mencatat ada namanya rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, totalnya 51,82 triliun. Bayangkan, besar sekali. Tapi Pak Menteri Keuangan dengan tegas mengatakan bahwa kita
menyiapkan anggaran 60 triliun. Dari mana anggarannya? Disisir anggarannya itu dari efisiensi kementerian lembaga, dari rapat-rapat yang kemudian bisa diefisienkan, disisir anggarannya menjadi 60 triliun. Yang berikutnya ada anggaran juga 5 triliun untuk anggaran darurat, namanya dana pokok ataupun dana siap pakai. Nah, ini yang kemudian menjadi kekuatan kemandirian Indonesia untuk membantu sesama kita. Kenapa? Ini adalah tanggung jawab dari negara. Bahkan saya mau lihat data terkait dengan kerusakan rumah dari Menteri PKP di sana. Kerusakan rumah di sana itu sudah ada 35.000 lebih rumah. Bayangkan ya. Bahkan ya, itu saya ulangi, bukan hanya 35.000 rumah, ternyata total rumah yang terdampak itu ada 139.000 rumah. Rusak beratnya ada 41.000 rumah. Tadi 35.000 rumah itu hanya di Aceh untuk rusak berat. Kemudian di total lagi rusak sedang 27.000 rumah dan rusak ringan 64.000 rumah. Di Aceh rusak berat 35.000 rumah. Bayangkan. Di Sumatera Utara rusak berat 4.000 rumah. Ya, tepatnya 35.517 rumah. Sumatera Utara itu tepatnya 4.391 rumah. Dan di Sumatera Barat ada 1.577 rumah. Negara siap mengganti rumah-rumah yang rusak, baik itu rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Rusak berat, negara mengganti 67 juta. Bayangkan. Itulah yang kemudian negara siap untuk saya mau lihat bahwa rumah sakit umum daerah itu di Aceh saja itu ada beberapa rumah sakitnya. Di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidijaya, Langsa, Bener Meriah, Aceh Timur. Aceh Timur ada 2. Kemudian di rumah sakit di Sumatera Utara ada 1 di Langkat. Yang paling parah ketika ia tidak beroperasi di tanggal 25 November itu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Langkat. Tapi alhamdulillah ketiganya sudah beroperasi per tanggal kemarin dan hari ini sudah berjalan dengan maksimal. Bagaimana anak-anak sekolah? Pak Presiden sangat sayang sekali dengan anak-anak sekolah, anak-anak kecil. Ketika dia hadir, dia mencium telinga. Pak Presiden menegaskan harus ada sekolah darurat dipercepat supaya anak-anak sekolah bisa terus menjalankan pendidikannya. Selanjutnya SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, MBG kalau bahasa ininya yang mudah diingat. Ada di Aceh itu sudah ada sekitar 54 SPPG yang dialihfungsikan. Ya. Hampir 100
Sumatera Utara ada 173 SPBG, hampir 340.000 lebih paket makanan. Dan di Sumatera Barat ada 41 SPBG, hampir 105.000 lebih paket makanan. Tapi tetap ada dapur umum yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Ada 39 dapur umum di Sumatera, dan hari ini ada yang aktif 26 dapur umum. Sampai tanggal 9 Desember kemarin yang aktif 39 dapur umum. Nah, ini banyak sekali porsi makanan, bantuan supportnya luar biasa. Ini demi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, sudah banyak yang kemudian pemerintah pusat bergerak masuk karena ini sebuah pertanggungjawaban. Kenapa tidak ada ini disebut bencana nasional? Karena operasi tanggap darurat sudah dilakukan dengan nasional. Kita lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP 21 Tahun 2008, Pedoman BNPB Tahun 2016. Dari 4 kategori bencana nasional, keempat-empatnya negara sudah hadir di sana. Dari korban yang banyak, negara sudah bertanggung jawab atas korban-korban yang ada, bahkan meminimalisir korban. Yang kedua, harta benda, negara hadir untuk mengganti kerugian semua. Rumah, bahkan petani, hutang kur satu Sumatera terkait dengan pertanian dan UMKM itu 7,8 triliun dihapus oleh negara. Yang ketiga, bagaimana sarana prasarana, jalan yang rusak, kemudian jembatan yang patah, ini semuanya dibantu dan disupport negara full. Negara bertanggung jawab atas setiap jengkal tanah air. Keempat, terkait dengan dampak sosial ekonomi. Negara mendukung Kementerian Dalam Negeri untuk mensupport pemerintahan kabupaten, 52 pemerintahan kabupaten. Bahkan terakhir, rekonstruksi, rehabilitasi dengan anggaran 51,82 triliun diaminkan oleh Pak Presiden dan disupport oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Operasi tanggap darurat secara nasional sudah dilakukan, negara sudah hadir. Jadi bukan hanya kita bicara status bencana nasional, tapi penanganan yang dilakukan oleh negara sudah nasional. Selanjutnya, bantuan asing. Negara tidak menampik ada dukungan asing di Aceh, tapi itu sifatnya people to people. Kita lihat tsunami Aceh 2004, ada 42,9 triliun bantuan asing yang masuk ke Indonesia. Belum ada BNPB saat itu, belum ada KPK saat itu. Resikonya sangat besar. Bantuan asing, kemudian Pak Presiden sangat serius dan concern terkait dengan korupsi hari ini, bahwa Pak Presiden meminimalisir adanya korupsi dari bantuan-bantuan asing yang punya niat yang bagus tentunya. Tapi Pak Presiden dengan kemandirian ekonomi sudah siap dengan anggaran untuk support dari Kementerian Keuangan lebih daripada di tsunami Aceh, 60 triliun. Nah, dalam posisi ini kesiapan negara sangat dihormati oleh negara-negara sahabat. Kita lihat Rusia ketika Pak Presiden di sana, Pakistan, bahkan Raja Yordania tidak serta-merta langsung membantu Indonesia. Justru
sangat salut dengan Indonesia karena Indonesia sanggup untuk memperbaiki, mempercepat pemulihan dan rekonstruksi daripada pasca bencana ini, daripada evakuasi dan distribusi saat bencana. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, ketika kita berbicara soal Satgas PKH, soal pembalakan liar, dan juga soal bagaimana kerusakan lingkungan, kita ketahui bahwa Satgas PKH sudah dibentuk dari tanggal 4 Februari 2025. Satgas PKH yang berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait penertiban kawasan hutan itu sudah disahkan dan sudah bergerak hampir 4 juta hektar. Sampai hari ini sudah 3,7 juta hektar lahan yang kemudian diberikan sebesar-besarnya untuk negara dan difungsikan untuk hutan lindung. Dari situ ada 587 perusahaan nakal yang kemudian dievaluasi secara tegas. Kita ketahui bersama juga bahwa per hari ini Satgas PKH sudah menindak ada 9 perusahaan di Aceh, 8 perusahaan di Sumut, kemudian ada 13 perusahaan atau subjek hukum di Sumatera Barat. Ada satu perusahaan yang dengan jelas itu kemudian ada 4 yang dilakukan oleh negara, yaitu yang pertama adalah ada konsekuensi hukumnya, pidana. Kedua, ada sanksi administratif, artinya dievaluasi perizinannya. Kalau perizinannya bermasalah, kemudian mengandung tipikor, maka akan ditindak tegas. Yang ketiga, ada denda, dihitung dendanya. Per hari ini ada 71 perusahaan yang sudah didenda, 49 perusahaan sawit dan 22 perusahaan tambang. Total yang didenda sebesar 38,6 triliun. Dalam hal ini itulah keseriusan dari Satgas PKH. Dan ketika nanti di Sumatera kita lihat yang akan didenda perusahaan mana saja dan berapa yang kemudian didenda, berapa nilainya. Selain itu juga dengan tegas Satgas PKH juga akan mencoba berkoordinasi dengan kementerian terkait, apalagi Satgas PKH ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM, Kementerian Pertahanan dan lain-lain, Kementerian ATR BPN. Ini sama-sama kita mengevaluasi bagaimana yang harus dievaluasi terkait dengan penertiban kawasan hutan. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang perlu dievaluasi, maka harus dievaluasi memitigasi masalah depannya. Itulah niat serius dari kepemimpinan Pak Presiden Prabowo terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan mitigasi risiko bencana, terkait dengan bagaimana rekonstruksi, rehabilitasi. Hari ini kemandirian ekonomi Indonesia siap
kemudian kita mempercepat pemulihan bencana. TNI, Polri terus ada di tempat-tempat terisolasi supaya membuka jalur-jalur yang terisolasi menjadi terbuka. TNI sudah mengerahkan 35.000 personil. Kemudian alutsista tadi ada 82 unit, logistik yang sudah dikirim TNI sebesar 2.344. Artinya TNI terus berada di tengah-tengah masyarakat. Polri terus berada di tengah-tengah masyarakat. Kementerian lembaga terus berada di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi terus berada di tengah-tengah masyarakat. Hasil dari retreat, pendekatan dari setiap provinsi saling silih berganti membantu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan disinilah bahwa gotong royong diperlukan oleh setiap entitas yang ada. Bahkan komunitas sosial, influencer, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang dibantu. Yang pertama, membantu masyarakat yang terdampak bencana. Yang kedua, menjadi penyeimbang arus informasi terkait penegakan hukum ketika ada kerusakan lingkungan. Dua hal ini yang kemudian kita saling silih berganti saling membantu untuk kemudian mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, dan juga mempercepat menangkap maling-maling yang sudah merusak lingkungan tadi. Dan sekali lagi Pak Presiden juga menegaskan bahwa tempat bencana bukan tempat wisata. Jadi kalau kita sebagai negara harus hadir di tengah-tengah rakyat, maka harus ada yang berkepentingan betul-betul untuk membantu rakyat, bukan untuk wisata dalam bencana. Luar biasa Pak Presiden Prabowo, luar biasa Indonesia dengan kegotong royongan, luar biasa Indonesia dengan kemandirian ekonomi untuk kemudian bertanggung jawab penuh terkait dengan bencana ini. Luar biasa bagaimana mitigasi daripada hukum melalui Satgas PKH untuk kemudian mengejar siapapun yang bersalah dalam kerusakan lingkungan ini. Luar biasa legislatif yang sudah mengingatkan dengan keras kepada eksekutif untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan suara rakyat. Luar biasa sahabat-sahabat dari negara-negara sahabat yang sudah niat untuk membantu Indonesia. Tapi dalam hal ini juga luar biasa negara-negara sahabat yang sudah mengakui bahwa Indonesia siap untuk memperbaiki wilayahnya yang terkena bencana. Luar biasa untuk kita semua, untuk masyarakat Aceh, untuk masyarakat Sumatera Utara, untuk masyarakat Sumatera Barat. Dalam sebuah penghargaan yang tertinggi, kita bersama-sama bahu-membahu, kita bersama-sama memberi semangat, kita bersama-sama untuk kemudian keluar dari persoalan ini supaya kehidupan kita menjadi normal kembali. Terima kasih. Saya Sadam Al-Jihad. Semoga semuanya yang mendengar di sini menjadi tahu arti pentingnya sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara, arti pentingnya yang dilakukan untuk sebesar-besarnya masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terima kasih. Jadi tahu.